Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Oke, di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan memberikan satu buah tutorial kembali, namun berbeda untuk di hari ini. Saya akan membahas bagaimana cara mengirim pesan email yang benar. Jadi buat teman-teman yang masih kebingungan, di sini saya akan menjelaskan juga plus dengan beberapa menu dan file atau menu yang tersedia di dalam aplikasi Gmail sebelum kita mengirimkan email kepada tujuan alamat email yang akan kita tuju. Nah, jadi kita masuk terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, di sini buat teman-teman yang misalkan ingin mengirim email kepada development aplikasi untuk transaksi atau beberapa informasi seperti pekerjaan, dan kalian ingin mengirimkan email kepada alamat email tujuan, di sini masuk seperti ini ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk pengiriman email pada ponsel di sebelah kanan ke ponsel ke sebelah kiri teman-teman ya. Ya, kita masuk terlebih dahulu. Nah, sampai di halaman ini teman-teman tidak perlu bingung. Jadi di sini kalian pilih ke tulis saja di teman ya, di bawah pojok kanan di sini. Ya, di menu tulis di sini. Nah, di sini saya menggunakan alamat email Sheldon teman-teman ya, gmail.com. Ini dari pengirim emailnya ya. Ini atas nama saya. Dan di sini banyak sekali alamat email yang bisa saya gunakan. Namun di sini saya akan menggunakan alamat email dari sheldon@gmail.com ya teman-teman ya. Oke, untuk kepada di sini kepada kalian bisa gunakan, misalkan di sini saya akan mencontohkan ini ya. Ya, oke, saya akan mencontohkan mengirim. Jadi untuk fungsi kepada ini ya saya akan mencontohkan ke Dea Novita saja di sini alamat email saya. Saya tulis Dea 684. Ya, ini hanya email percobaan saja teman. gmail.com. Nah, di sini sudah muncul, kita klik saja seperti ini. Kemudian untuk bar ada bar kembali ya di kepada di sini bar. Nah, ini untuk CC dan BCC ya. Kalian bisa melihat untuk dua menu ini. Nah, untuk menu ini saya akan masukkan email. Jadi fungsinya untuk CC ini, jika teman-teman mengisi alamat email pengirim ke menu CC ini, untuk alamat email kepada ini akan melihat berita siapa saja info alamat email ini dikirim. Nah, jadi saya akan contohkan seperti ini ya. Oke, saya akan menulis di CC ini adalah Yonai ya, Yonai 9 gmail.com. Ya, di sini sudah masuk. Kemudian yang BCC, nah di sini saya akan menjelaskan kembali nanti ya. Saya akan tuliskan Enaikun 710 gmail.com. Ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi untuk kepada ini, jika saya menuliskan subjek di sini, saya katakanlah di sini subjeknya lamaran kerja, amalan kerja PT Kereta Api Indonesia. Ya, seperti ini teman-teman ya. Ya, lamaran kerja PT Kereta Api Indonesia. Ya, seperti ini subjeknya. Nah, jadi di sini katakanlah teman-teman sudah menulis alamat email di sini ya. Terserah untuk dari file untuk lamaran kerja teman-teman bisa mencari di informasi tempat lain ya. Nah, jadi setelah seperti ini untuk email yang sudah dikirim, untuk email kepada yaitu email Dea 684 akan melihat berita dari Yonai di menu CC ini ya. Jadi untuk penerima kepada ini akan melihat email yang dikirimkan kepada siapa saja jika teman-teman mengisi alamat email di menu CC. Nah, lain halnya jika di dalam menu BCC ini untuk Dea 684 ini tidak akan melihat jika teman-teman mengisi kolom di BCC. Nah, jadi walaupun kita mengirim secara bersamaan, namun kita mengisi di menu BCC ini, alamat emailnya tidak akan terlihat untuk beritanya untuk jenis dari kepada yaitu email Dea 684. Oke, saya akan contohkan langsung kirim saja ya. Ya, di sini saya tuliskan saja PT Fik Project ya.
Oke, supaya ini saja teman-teman ya. Fake project. Oke. Di sini channel YouTube misalkan ya, katakanlah di sini kalian mengirim pesan email banyak ya, sesuai dari yang kalian inginkan. Nah, di sini untuk kepada saya akan menuliskan 2 alamat email. Saya contohkan seperti ini ya. YYON kemudian 4662 ya, seperti ini, gmail.com ya, ini teman-teman ya. Nah, jadi nanti kita akan melihat berita transfernya, apakah siapa saja yang akan melihat secara bersamaan ya. Nah, di sini saya akan langsung mengirimnya saja di sini. Ya, kita akan mengirimnya. Oke, di sini sudah terkirim ya. Oke, kita akan refresh terlebih dahulu. Oke, belum terlihat teman-teman ya. Penting dan belum dibaca. Oke. Kotak masuk. Oh, kita salah email. Kita masuk ke Dea di sini ya. Ya, di sini Sheldon sudah terkirim teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk subjeknya saya tulis lamaran kerja PT Fake Project. Ya, di sini untuk Sheldon, di sini bisa melihat untuk email yang terdaftar ya. Jadi kita akan lihat di sini ya. Nah, jadi untuk menu kepada ini saya menuliskan adalah ya Ndia 684 dan YYON. Tadi di menu kepada ini saya mengisikan 2 alamat email, dan email ini di email dia ini bisa melihat kepada terkirim emailnya kepada siapa saja. Dan untuk menu CC ini terlihat juga ya, di menu CC di sebelah kanan ini sudah terlihat, namun pada menu PCC ini tidak terlihat ya. Jadi jelas ya teman-teman ya, karena sudah melihat untuk riwayat dari ini pengiriman pesan dari Sheldon, alamat email saya juga. Nah, jadi untuk fungsi dari CC, PCC dan kepada ini teman-teman bisa melihat dan mengetahui untuk cara penggunaannya. Intinya seperti ini, jika teman-teman ingin mengirim sekaligus ke beberapa lamaran kerja atau alamat email, kalian bisa tulis kepada ini, menu kepada, 1 email saja, kemudian ke menu PCC ya. Dan untuk menu PCC ini seluruh atau beberapa email terserah ya, soalnya untuk alamat atau berita ininya supaya tidak terlihat ya, jadi tampilannya seperti ini. Oke, saya akan contohkan kembali ya. Ya, saya akan contohkan ke dia ya, seperti ini. Kemudian ke PCC saya tuliskan Yonai, kemudian tuliskan kembali Yonai, seperti ini teman-teman ya. Dan ini tidak akan terlihat ya. Oke, saya tuliskan subjeknya Fake Project. Oke, seperti ini saja, kemudian kirim ya. Ya, di sini sudah terkirim atau belum? Kita refresh terlebih dahulu. Ya, oke, belum masuk teman-teman ya. Ya, di sini sudah masuk kembali. Kita akan lihat untuk jenis pengirimannya tidak terlihat ya, karena di sini saya menggunakan menu dari PCC di bawah teman-teman ya, di menu PCC ini. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya hanya segitu saja untuk video kali ini. Jika teman-teman masih kebingungan, silahkan bisa tanyakan saja di bawah kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.